Lantas yang nomor 8, wakahri rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri buat menyatakan perasaan kita karena kita segan kepada orang. Kita terlalu banyak berutang budi kepadanya. Kita terlalu banyak mendapat hadiah daripadanya. Kita terlalu banyak dan lain-lain. Sehingga mulut kita jadi tertutup, tak dapat bercakap lagi. Ditekan oleh hutang budi kepada orang tadi. Kemerdekaan diri tidak ada lagi. Inilah 8 perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda yang duduk tadi. Dapatlah kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita sendiri, bahwa yang amat penting lebih dahulu ialah kemerdekaan jiwa. Kalau sekiranya di dalam negara yang telah merdeka, kita sama sekali menyorakkan, meliuk lambaikan kemerdekaan di mana saja kita pergi. Tapi banyak orang yang lupa negaranya telah merdeka, dirinya sendiri telah menjadi terjajah. Bukan Belanda, karena Belanda sudah lebih 30 tahun pergi meninggalkan negeri ini. Dan bukan bangsa yang lain. Tapi penjajahan yang datang daripada sifat-sifat yang lemah yang kita katakan tadi. Kesusahan. Kalau kesusahan kita perturutkan, jalan yang kita tempuh menjadi buntu. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Padahal pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar, tapi dalam jiwa kita sendiri, dalam dada kita sendiri. Yang kedua, dikatakan duka cita. Saya teringat kepada satu pantun Melayu atau pantun Indonesia. Dikatakannya, kalau berpiduk jangan bermenung. Kalau bermenung riak pun tiba. Kalau duduk jangan termenung. Kalau termenung hati pun iba. Kalau hati sudah iba, jalan tertumbuk. Sampai ada juga pepatah nenek moyang kita. Hati yang marah mendorongkan. Hati yang iba menjauhkan. Sebab itu haruslah kita bersedia membesarkan jiwa kita sendiri. Marfu'ar ra's, maufurul kiramah. Kepala terangkat, harga diri dijaga. Itu. Kemudian dikatakan yang kedua, al-ajaz, lemah. Al-kasal, malas. Kelemahan ini juga ada yang karena penyakit. Kenapa lemah saja? Kenapa tiap-tiap pekerjaan yang dihadapi pesimis yang timbul sehingga timbul malas? Kalau perlu, kita pergi kepada dokter, terutama psikiater. Kita tanyai, di mana segi kelemahan ini? Karena kelemahan jiwa, kemalasan, malas dan lemah itu dari jiwa pangkalnya, ahli-ahli ilmu kesehatan yang telah mendalam mengetahui hubungan antara rohani dengan jasmani kita.
Sehingga timbul ilmu yang dinamai psikosomatik atau psikoterapi, menganalisa jiwa dari mana seginya, maka timbul lemah, maka timbul malas. Di sini kita memerlukan kuatnya energi. Sebab apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kecil, pekerjaan yang kecil pun dipandangnya besar. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati. Proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Sebab itu mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang besar yang terjadi daripada puluhan ribu pulau. Dengan 45 kata perkataan. 45 patah perkataan. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau beliau misalnya orang yang berjiwa kecil, dia akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia merdeka? Kita sudah miskin, melarat, dulu dijajah Belanda, kemudian ditekan Jepang. Kapan? Dia mengkaji itu pekerjaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, dia anggap itu besar. Ini misalnya. Maka orang-orang yang ajat, yang lemah, atau yang kasar, yang pengecut, yang pemalas, tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. Kemudian yang kelima dan keenam, wa a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepada engkau daripada bakhil. Menerima mau banyak-banyak. Mengeluarkan paling sedikit. Dia anggap, sebagaimana saya katakan tadi. Tadinya dia menguasai harta. Akhirnya dengan tidak disadarinya, dia yang dikuasai oleh harta. Akhirnya, orang yang begini karyanya cuma mengumpul-ngumpul harta saja. Kumpulkan harta banyak-banyak. Kemudian Tuhan memanggilnya kembali ke akhirat. Mati. Tidak ada harta tadi yang dibawanya. Tinggal menjadi perselisihan di antara anak dan cucu. Di hari-hari yang pertama, anak tadi menangis. Ayahnya telah mati. Tapi di hari yang kedua dan ketiga, dia tidak menangis lagi. Dia berpikir, di mana kunci ditaruh ayah? Di mana simpanan ayah? Berapa peninggalan ayah? Lalu dia berkelahi. Anak tadi. Nah ini karena si ayah tadi bukhul, bakhil. Nikmatnya orang lain yang merasai. Dia sendiri sengsara diperintah oleh hartanya. Apatah lagi yang keenam. Jubun, pengecut. Dia berjalan malam hari. Kelihatannya olehnya pohon kayu bergerak-gerak. Disangkanya itu hantu. Dia lari terus. Bertambah lari, bertambah takut. Akhirnya dia pingsan karena sudah lari. Dilihat tidak ada apa-apa oleh orang yang berani. Ini orang yang gagal di dalam perjalanan hidupnya. Karena penakutnya, karena pengecutnya itu. Padahal di dalam keterangan agama sendiri, orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan, la tahinu wa la ta'zanu, 'Wa la tahzanu, 'Wa la ta'zanu, 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 '
In kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa duka cita. Jangan engkau merasa pengecut. Engkau tinggi kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kepada Allah Ta'ala itu kita melihat alam. Dalam keindahannya, dalam kekecilannya. Yang besar cuma Allah. Kita tidak takut. Karena tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada diri kita. Kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ini pokok tuan-tuan. Para pendengar kaset yang saya muliakan. Kemudian di nomor 7 dikatakan. Kita berlindung kepada Allah. Daripada pengaruh hutang. Alangkah kecilnya jiwa orang apabila dia telah berutang kepada orang lain. Dibikin janji, tanggal sekian akan dibayar. Tanggalnya sudah dekat, persediaan belum ada. Lalu timbul kecil jiwa sekali lagi. Apatah lagi Qahri Rijal yang nomor 8. Yang ke-8 sebagaimana telah kita uraikan tadi ialah Qahri Rijal. Pengaruh orang lain kepada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak berani lagi menyebut kebenaran. Tidak berani lagi mengatakan yang hak. Lidah telah tertutup. Mulut telah penuh dengan air sehingga tidak dapat dibuka lagi. Segan. Kita sudah terlalu banyak berutang budi kepada orang. Walaupun sudah jelas perbuatan orang itu salah misalnya. Kita tidak berani lagi menegur. Dengan demikian timbullah di dalam masyarakat apa yang disebut dalam bahasa Arab munafik. Yaitu lain di mulut, lain di hati. Hati mengatakan perbuatan orang ini salah. Tapi mulut mengatakan, bagaimana pikiran saya? Bagaimana pendapat Tuhan sekarang tentang perbuatan saya ini? Baik Bapak, ini bagus Bapak. Itu sudah betul Bapak. Padahal tidak. Ini kecelakaan yang nomor 8. Kita minta kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang, pengaruh manusia. Sehingga kita tidak berani lagi menyebut apa yang benar itu. Padahal di dalam hadis dikatakan, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Ini murah menyebutnya. Tetapi kalau jiwa sudah tertekan, tidak berani menyebutnya lagi. Para pengikut kaset yang tercinta, itulah 8 perkara diperingatkan, dituliskan, diajarkan, disuruh hafal oleh Nabi kepada pemuda yang beliau dapati termenung duduk seorang diri. Dengan patuh dia turuti kehendak Nabi. Dia baca itu tiap pagi. Dia baca itu tiap sore. Dia pahamkan apa isinya. Lalu timbul energi baru dalam dirinya. Semangat yang baru. Langit pun kelihatan cerah. Bintang pun kelihatan berkelap-kelip. Matahari pun kelihatan bercahaya. Dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada saya lagi. Utang saya sudah terbayar. Dan saya akan memulai hidup yang baru. Inilah jawab dari pemuda tadi. Dan inilah jadi pedoman pula bagi kita kaum muslimin. Kalau kita terjadi pada diri kita beberapa hal, salah satu dari yang 8 perkara itu.
Baca doa ini pagi, baca doa ini petang. Lalu berusaha, jangan cuma berdoa. Berusaha, berdoa, dan berusaha. Allah akan membukakan kepada kita pintu rahmatnya. Memberikan nikmatnya yang berlipat ganda. Sehingga segala sesuatu yang di kiri kanan kita menjadi kekayaan, menjadi inspirasi buat maju ke depan di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, pendengar kaset yang saya muliakan. Moga-moga pengaruh dari hadis ini, daripada doa ini masuk ke dalam diri saudara, dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya. Moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan peminat kaset yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.